Hey, hey, hey! Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, apa kabar kalian semua nih? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Nah, sekarang sudah bergabung dengan saya, teman Kongko BB69, Mas Watching Movie Channel. Apa kabar, Mas? Halo Mas Bebe, apa kabar Mas? Sehat-sehat. Gimana, Mas? Sehat ya? Baik-baik Mas. Nah, ini nih di video nih, aplikasi video atau OTT video ini ada sebuah serial judulnya Married with Senior. Kita orang tua memutuskan perjodohan itu harus ditulis di surat wasiat. Aku bersedia. Yang dibintangi oleh Kathleen Halderman, Kevin Ardilova, Jordi Pranata, Senina Sinamon, Dava Wardana, dan masih banyak lagi nih. Ada Cut Mini dan ada Nugi. Nugi, nah, angkatan kita pasti tahu Nugi nih. Seperti itu. Nah, judulnya Married with Senior. Nah, gimana Mas? Udah nonton? Udah Mas, udah. Mas kemarin ada info aku ya, wah ini Married with Senior nih, terus gue lihat di video ya Mas ya. Wah, tulisannya trending nomor 1 nih, penasaran gue Mas. Muncul terus ya? Bukan, ditulis di videonya tuh di bawah itu dalam kotak tuh trending nomor 1 Mas dibilang Mas. Dibilang di Indonesia, bukan di video tapi di Indonesia tulisannya seperti itu Mas. Ya gue langsung itu rumah kuy Mas, langsung kuy nonton. Gimana? Pas nonton ini melihat posternya yang suka muncul juga, iklannya suka muncul. Sebenarnya kira-kira ada ekspektasi apa dulu gak nih? Ekspektasi sih yang pasti sih gue udah tahu mungkin ini memang film yang untuk khusus remaja ya Mas ya. Ini lebih ibaratnya nih mungkin teens ya Mas, mungkin film teens nih Mas, bukan remaja lagi, mungkin agak di bawah dikit remaja Mas, teens ya Mas ya. Teens tentang seputar keluarga, tentang seputar masa SMA gitu Mas ya. Penjodohan, Siti Nurbaya modern lah kita bilang lah Mas. Siti Nurbaya modern. Iya. Oke. Sebenarnya sih ya benar sih, dalam arti ini dari kita bilang itu dari warna gambarnya segala macam ini juga eye catching juga Mas ya, dan istilahnya mungkin bisa bilang itu ngomong teen ataupun remaja muda kali ya, dari remaja ke remaja muda ya, dalam arti ya. Kalau dewasa kayak kita ini mungkin karena tertarik dari warnanya, misalnya mungkin tertarik dari istilahnya konflik-konflik mungkin orang tua, ataupun kita mau lihat nih dalam arti remaja saat ini sebenarnya permasalahan-permasalahan atau istilahnya seperti apa sih, seperti itu ya Mas ya. Tone color-nya bagus sih Mas, sinematografinya kayak nuansanya tuh nggak tahu kenapa masih karena nih video ngaruh karena lebih digital atau apa ya, kayak gue nih memang sekarang ini lebih nuansa ini lebih kayak film Mas, gambarnya Mas. Dan eye-catching juga warna-warnanya ya. Iya, tone color-nya tuh lebih indah gitu, lebih enakin mata Mas nontonnya Mas. Adegan yang pertama tuh Mas ya, waktu dia dilari-lari kejar tuh udah cukup eye-catching juga tuh Mas, lari-lari nggak tahu kenapa pada nggak bisa ngejar dia semua Mas, semua toto nyampe di itu kan akhirnya kan. Nyampe di rumah. Ingatnya ada 2 cowok ya. Cukup penasaran juga sih Mas. Terus itu dibuka adegan dia ngobrol sama si Nugi, itu ayahnya juga tuh eye catching maksudnya tuh dengan rumah keluarga juga yang indah ya Mas, arsitekturnya juga bagus gitu loh. Gue suka sih cara sinematografinya oke lah. Teknik kameranya oke lah gitulah. Iya, pas nonton ini kan gue kan jujur kan gak ngeliatin nama pemain segala macam, pas itu, wih kok ada Nugi. Harusnya kacamatanya kuning Mas, juga ya. Nugi yang penyanyi itu kan Mas. Hah? Pesawatku ya. Harusnya kan pakai kacamata dia, kacamata kuning tuh. Iya. Seperti itu tuh. Banget. Dengan suara bindengnya Mas. Kali ini udah nggak bindeng Mas. Biasa bindeng tuh dia tuh. Nah, pas nonton ini gimana nih Mas? Ini sih kalau dibilang trending nomor 1 ya Mas ya. Kalau dari gue nonton episode awal ya Mas ya. Gue sih masih meraba-raba sih Mas, jujur Mas. Masih meraba-raba sih. Kenapa? Ada beberapa, maksudnya tuh kayak ini temponya terlalu cepet Mas. Series ini di episode awal ya. Menurut gue tuh tempo apanya ya, tempo ritmenya Mas. Ritmenya nih
terlalu kencang mas bagi gue, terlalu cepat mas bagi gue mas. Ritmenya Gimana? mas. Ritmenya Gimana? udah mana pemainnya juga ngomongnya cepat lagi tuh si itu siapa Kathleen Handelman itu menurut gue tuh memang dia harus diminta sutradara mungkin ya mas ya. Karakternya tuh memang jadi orang yang kayaknya tuh keras ya, keras, maunya egoisnya tinggi, terus juga kayaknya pengen ya ibaratnya dari masa peralihan ke remaja lah wanita seperti itu mungkin ya mas ya, pengen bebas gitu. Tapi gue liat dia kayak tempo ritmenya kayak agak terlalu cepet deh mas bagi gue mas. Mungkin Agak kurang natural. mungkin karena digambarkan dia ini orang yang terlalu semangat, yang terlalu energik dalam arti ya tadi itu pokoknya ya super energik lah kita bilang ya, karena kan kalau kita lihat itu dia kan orangnya kan ya misalnya lari sana lari sini misalnya, terus habis itu ya nggak bisa diem lah, maunya misalnya mau gimana gitu. Betul. Kayaknya gue merasa dia ngebawain karakter ini mas ya, si Kathleen Handelman ini ya, kayaknya lebih ini mas, lebih ke kayak dia mempelajari banget gitu mas. Jadi sebenarnya ini bukan karakter dia sesungguhnya mas. Jadi kayak kalau gue sebagai nonton ya, sebagai gue pengamat ya mas ya, gue lihat sedikit ada beberapa adegan yang dia kelihatan energik ya mas ya. Suaranya kayak benar-benar tuh kayak dikerasin mas gitu mas. Maksudnya tuh tampak kayak nggak natural dari sisi kekerasan suaranya mas, volume suaranya mas. Kayak benar-benar dia mau berusaha maksimal mas, bener mas. Berusaha maksimal, tapi itu karena dia temponya mas, karena dia ritme kencang dan dia karakternya mungkin bukan seperti itu karakter dia, karena dia harus memainkan peran ini gitu loh. Jadi ada beberapa adegan yang suara dia kencang atau lagi energiknya jadi kayak kurang pas, karena dia kayak apa ya, tempo ritme suaranya tuh kayak kurang pas mas, kayak agak kurang natural mas, ketika dia lagi mau energik kayak memang secara ekspresi dia cocok mas, karakter energik dia cocok, bukan kayak tipe Natasha Wilona kalem ya mas ya. Kalau dia tuh emang punya karakter tuh memang yang kayak energik memang mas, tapi dari suaranya yang gue agak-agak ini sih permasalahan dikit sih mas, ketika suaranya volumenya tuh mau kelihatan besar gitu mas. Oke, jadi istilahnya kesannya itu dipaksakan ya, keluar dari karakter dia sebenarnya gitu mas ya? Iya, ketara masih keluar dari karakter dia sebenarnya gitu. Dia mau berusaha maksimal, gue ngerti dia mau berusaha maksimal, tapi tuh seperti sedikit terlihat kalau sebagai gue yang pengamat gitu mas. Ya, nah kalau oke. Nah kalau dari segi cerita kan sini kan menyoroti mengenai apa pernikahan, karena istilahnya karena perjanjian pernikahan kita ngomong ya, wasiat ya. Terus habis itu di mana usianya masih muda lagi 19 tahun lah ya, seperti itu ya. Nah kalau dari menurut bayi, masih sudah dituin mas. Nggak, maksudnya sudah dijodohkan dari bayi mas. Sudah dijodohkan dari bayi tapi menikahnya umur 19. Iya. Seperti itu. Dengan backgroundnya penyebabnya gara-gara ibunya pernah suka sama dia gitu. Cinta yang tak sampai, istilahnya cinta segitiga seperti itu ya. Itu berarti tuh yang menerima tuh seolah-olah itunya mas ya. Jadi tuh kayak ada saling mengalah ya, kayak win-win solution kesannya. Lu ada itu udah deh, nggak apa-apa deh, ntar anak kita ada gitu kesannya. Nah, kalau menurut lo gimana nih? Kalau misalkan kalau perjodohan dari kecil nih? Memang sih itu kayaknya gimana mas ya? Kayaknya agak terlalu maksa ya, apalagi tuh pihak yang pertama kali mengidekan mas. Yang pertama kali mengidekan logikanya sih harusnya tuh ya mas ya, harusnya tuh si pihak laki-laki. Nuginya. Oh, kalau yang ini kan nuginya kan? Nuginya. Jadi kayak kesannya dia jadi enak hati mas, harusnya lu naksir dia, ya udah deh gitu kesannya gitu. Harusnya lu kawin sama dia malah kawin sama gua istilahnya, terus habis itu gitu. Malah jadi istilahnya kok kesannya ya lucu sih, itu sih lucu sih dalam artinya gara-gara gua kawinin cewek yang lu suka jadi udahlah nih jadi kayak gini. Ini sih sebenarnya sih ya miris juga sih ya. Kurang ini mas, kurang logiknya sih emang kurang, tapi ya mungkin siapa ya namanya ini mas ya. Kalau dalam kehidupan nyata ya mungkin aja kali. Kecuali kan gini, oh lu kan sahabat baik gue nih, kita ini saudara seperjuangan waktu perang, atau pas kita ini membangun usaha dari kecil nih, suka duka kita ini bukan karena oh nih lu suka sama nih cewek, terus cewek ini jadi istri gue, ya udahlah kita nikahin anak kita. Itu kan agak-agak gimana menurut gue ya seperti itu ya. Maksa ya. Kecuali misalnya
kalau alasannya dari lu sama gue kan temen dari SD, dari TK nih sampai besar, sampai kita membangun istilahnya bisnis kita naik turun, lu ada di sisi kita berdua nih, ada di sisi berdua nih. Nah, mungkin kan itu masih masuk akal ya. Iya. Maksudnya tuh nggak, jangan karena jodoh, karena kasih tak sampai yang sini, jadi kesannya anaknya jadi ini mas, penggantinya sebaiknya sih pas, kurang pas ya mas ya. Walaupun ini memang itu mas ya, ini adaptasi dari Wattpad ya mas ya. Betul, adaptasi dari Wattpad. Betul. Terus juga menurut gue ya mas ya, film ini mungkin gue lebih banyak ke ini ya kali ya, banyak masukannya masih mungkin ya mas ya. Kenapa gimana? Urusan dia sama si Kevin Ardilova itu ya, si angkasa mas ya. Konfliknya tuh harusnya tuh mereka tuh dibikin tuh di episode awal-awal tuh dibikin tuh kesel gitu mas. Maksudnya tuh cewek kesel sama si angkasa itu harus lebih dalam mas. Ini cuma perwakilan waktu dia nyuruh dia di tangga itu ketemu, terus suruh ngapain, terus dia nggak mau. Kayak kurang galak juga sih itu. Angkasa itu ngantuk mas mukanya mas. Ini kayak maksudnya kurang tegas mas sebagai seorang ini bukan apa-apa ya mas, untuk peran si angkasa ini menurut gue lebih harusnya tuh lebih yang kecicilan mas. Maksudnya karena dia itu ketua OSIS gitu. Iya, ketua OSIS harus lebih yang wibawa, maksudnya kayak lebih apa ya mas, lebih strength mas gitu mas. Kalau menurut gue ya mas ya. Kalau ini karakternya kayak lebih manja-manja gitu karakter mukanya mas. Maksudnya tuh karakter mukanya lebih yang ini mas, kalau gue lihat mas ya. Lebih yang kalem mas. Lebih kalem. Tempo suara juga mas, intonasinya, tatapan matanya gitu loh. Harusnya dia harus tercipta tuh, penonton tuh dikasih ciptain dulu konflik-konfliknya antara mereka berdua dulu mas, baru lebih seru. Kejailan atau mungkin apa yang membuat nih si angkasa ini Mika ya. Si Mika nih nggak suka sama dia gitu loh, karena dia semena-mena terus suka gimana gitu loh, seperti film pada umumnya memang, tapi mau kayak gitu harus mas. Jadi konfliknya tuh tercipta. Kalau ini kan seolah bapaknya baik, keluarganya baik, bapaknya si angkasa baik nih, ibunya baik, si angkasa juga kelihatannya baik-baik aja gitu loh. Gitu maksudnya mas. Mungkin karena kalau di sini kan karena istilahnya si Mika ini kan karena dia ini energik dan istilahnya bisa bilang ini rebel ya, istilahnya bajunya itu dia maunya sesuai dengan yang dia mau. Terus habis itu sedangkan si ketua OSIS ini ya akhirnya itu kan yang bertindak keras, istilahnya ini harus digunting, harus di ini segala macam kan. Tapi cara dia ngebilanginnya mas, bener kan mas? Di satu sisi nggak tahu deh nih apakah dia pas karena bilang itu sebenarnya itu si angkasa ini awalnya itu memang udah suka sama si Mika mungkin kali. Oh iya sih mungkin, tapi harus mas, maksudnya tuh harus punya karakter, mood tuh harus agak-agak yang kayak apa ya, selfish gitu mas, harusnya mas ya. Nah kalau ini kayak background ceritanya mungkin si angkasa ini memang istilahnya backgroundnya itu emang suka sih menurut gue kali ya, seperti itu sih. Jadi istilahnya jadi berbeda dengan kalau kita bilang kan misalnya kalau dibandingkan kayak Tom Mingse sama si Sancai istilahnya kita bilang ya, nah itu kan udah beda karena istilahnya awalnya itu mereka emang nggak tahu dan istilahnya emang benci sama benci seperti itu. Iya sih, tapi terlalu kalem sih mas bagi gue mas ya, kalau bagi sudut kacamata gue mas ya. Terlalu kalem sama gue pengen mengkritisi mungkin kayak penata rambutnya mas ya. Gimana? Kenapa? Ini gue perhatiin tuh siapa Reno sama sama satu lagi si angkasa ya mas ya. Tatanan hairspray-nya mas, coba mas perhatiin deh. Kenapa? Rambutnya jadi tebel, perhatiin deh. Rambutnya dia emang tebel sih. Kevin kan rambutnya kan tebel kan. Betul tebel, tapi untuk ukuran anak SMA tuh jadi kayak kurang pas mas. Jadi kayak era tahun 2000-an mas, maksudnya jadi kayak kurang pas mas gitu mas. Kan gambar udah oke nih, udah ciamik nih mas. Sinematografi udah oke, semua oke, terus Yoka ditutupin lah dengan dia kalemnya itu, bagi gue juga kurang pas. Tapi tatanan rambutnya mas, menurut gue ya mas ya, kayak kurang pas ya mas ya. Kalau menurut gue ya. Kayak ini ceritanya ini mundur 2 tahun dari masa sekarang kali ya, dalam arti ya. Kayak masa sekarang itu dalam arti yang pas dia kejar-kejaran itu tuh. Tapi kan yang masa sekarang itu yang pas dia udah kayak pas dia udah dewasa tuh.
Jadi pas yang kayaknya sih kalau ini gue tangkep ya. Jadi kan pas yang udah dapat cincin segala macam itu kayak itu udah masanya misalnya udah 2 dewasa tahun tuh. Jadi, kemudian ya. nah yang kan dia umur 17 kan. Bahkan sebelumnya itu kan umur 16 ya, yang pas awal itu umur 16, terus ulang tahun umur 17, terus habis itu menikahnya umur 19 kan dibilang kan. Kalau menikahnya umur 19. Menurut gue sih itu sih jadi mundur 3 tahun seperti itu. Jadi Soalnya dengan mundur 3 tahun dari 2000 mungkin 2022 ya kayak gitu. Jadi mungkin seperti itu sih. Tapi soalnya misalkan dari judulnya aja Mas ya, Married with Senior ya Mas ya. Seolah-olah kan senior itu harusnya tuh seseorang yang bertolak belakang Mas, harusnya Mas kalau dari judulnya aja Mas. Nah itu dia. Kalau biasanya kan kalau yang di film-film biasa kan ini kan karena misalnya karena seniornya kita nggak kenal. Kalau ini kan seniornya kan udah kenal, orang tuanya udah kenal dekat. Bahkan misalnya mungkin si orang tuanya si Mika, si Nugi itu kan sampai istilahnya deket banget sama si Angkasa kan, pas nganterin kan. Nah maksudnya kayak gitu. Maksudnya. Tapi alasan si Mika nggak sukanya itu Mas, yang buat gue tuh agak kurang dititik beratkan Mas, sama si untuk penceritaannya itu Mas. Mungkin nggak sukanya itu karena rebel aja sih menurut gue sih. Dia maunya gini, istilahnya dia maunya bebas, tapi kok ini kok kepo banget sih nih istilahnya nih. Si Angkasanya kok ngalang-ngalangin terus sih. Istilahnya kalau gue sebagai penonton mikirnya gini Mas. Jadi dengan dia nggak suka siapa Angkasa, menurut gue wajar jadi Mas. Jadi seolah-olah tuh kayak wajar Mas. Karena pembawaannya si Angkasa tuh yang kayak kurang ini Mas, maksudnya kurang tegas gitu loh Mas. Kalau menurut gue ya, kadang kan harusnya dia nolak ya Mas ya, dia rebel, nolak. Harusnya tuh cowoknya tuh sekilas harus terlihat perfect gitu loh Mas, perfeksionis gitu Mas, harusnya Mas. Jadi tuh siapa Mikanya juga nolaknya tuh, jadi orang-orang bertanya-tanya kenapa dia tolak gitu loh maksudnya. Walaupun dia memang nggak suka dijodohin, dia juga keras kepala gitu, sama ayahnya dia membantah ya, kayak gitu kan. Betul. Seperti itu sih. Jadi memang di sini sih ya tadi itu yang gue bilang itu permasalahannya itu ya hubungan keluarganya itu udah deket. Jadi si karakter si Angkasa yang nggak ya tadi itu memang kurang bencinya itu kayak bencinya itu nanggung karena ya tadi itu kesannya itu udah deket banget. Iya. Terus seperti itu si Cut Mini bagus, Nugi sayang cepet banget Mas, Nugi Mas baru episode pertama udah kecepetan itu Mas, sayang kan Nugi kan satu magnetnya juga sebenarnya gue nonton awalnya Mas. Itu gitu ya, karakternya adem gitu bawaannya gitu loh. Betul. Tapi mungkin nggak tahu nih ke depannya itu ada flashback gak ya? Flashback ya. Masa sih tiba-tiba beneran mati semua ya? Cut Mini ya oke lah, tuh jadi istrinya si ibunya Angkasa siapa ya? Kayak gue sering lihat familiar ya mukanya ya. Mukanya kayak istrinya si Eko Patrio mukanya, tapi bukan. Mungkin si Aida Nurmala ya. Kayaknya sih mungkinan sih Aida Nurmala tuh kan yang main jadi ibu Emilia ya kalau nggak salah sih benar. Iya. Kalau bapaknya sih kan si Krisna Mukti ya. Iya. Aida Nurmala kayak deh. Aida Nurmala sih kayaknya sih itu sih. Ini udah banyak film sih. Nah, sama Reno juga gue liat wajahnya untuk SMA kayak juga agak-agak kedewasaan Mas. Siapa? Yang jadi Reno itu untuk wajahnya gue liat ya kayaknya agak terlalu dewasa Mas untuk ukuran SMA Mas. Si Jordi justru itu kayaknya bukan ketemunya itu bukan SMA. Oh bukan SMA. Bukan. Tapi dia kayak seumuran kan? Dia kan di atas dong, di atasnya. Di atasnya ya? Jadi kemungkinan itu tadi yang pas diadakan awal itu adegan setelah dia kuliah deh kalau nggak salah sih. Mungkin pokoknya ya, setelah umur 19 lah, setelah umur 19. Mungkin anggaplah dia nggak terlalu jauh lah, tapi kan dia kan yang pacaran maksudnya tuh apa ya maksudnya ya? Iya maksudnya masih nggak beda-beda jauh lah sama si Mikanya lah maksudnya Mas ya. Mungkin ya setahun 2 tahun di atasnya kali ya. Kan kurang lebih kan mirip kayak si Angkasanya kan, setahun 2 tahun di atasnya kan. Tapi kayaknya komut gue terlalu dewasa juga ya Mas ya, kalau gue lihat ya Mas. Nah itu kayaknya ketemunya nanti pas mereka udah kerja segala macam sih, setahu gue sih seperti itu sih. Ada si itu juga Mas ya, ada si pemain itu ya, fotokopier ya. Betul, dia jadi temennya tuh. Iya.
Si Senina Cinnamon tuh jadi Rainanya tuh jadi teman baiknya kan. Iya, non baiknya. Dan mereka tuh adegan-adegannya itu juga dipersiapkan matang, bagus tuh Mas, yang ada pagelaran di awal tuh, episode awal tuh ya, yang nyanyi-nyanyi mereka terus ngerebut mic itu nggak sinetron Pensi asal-asalan Mas. pas Itu pensi. iya, itu pensi itu maksudnya tuh kalau beberapa sinetron yang ada kita nonton kan cuma yang penting modal panggung dikit, penonton tonton beberapa, ada nyanyi-nyanyi terus gitu kan. Kalau ini cukup bermodal Mas, kulihat Mas itu Mas. Setting itunya Mas, setting panggungnya tuh ya lumayan oke lah gitulah untuk serial Mas. Mereka mempersiapannya juga cukup oke lah. Betul. Memang sih dalam arti tadi itu sekarang ini kalau serial di OTT itu banyakan itu ya mungkin lebih matang karena dalam arti mereka itu enggak, teknologinya mungkin lebih itu ya. Selain modal, teknologi dan episodenya terbatas. Betul. Mau kejar tayang nggak ya? Sepertinya sih enggak sih. Biasanya mereka lebih aman sih. Soalnya gue lihat si Mikanya itu Mas, Mika kayak agak terlalu memerankan si Mikanya ini kayak agak-agak napas sama itunya Mas. Maksudnya tuh intonasinya Mas. Sedikit ada terlihat bagi gue ketika dia malah lagi energik ya gitu loh. Nah itu dia tuh nanti mungkin ke sini ini mungkin ya drama itu kayaknya sih drama cinta segitiga lagi tuh antara dia si Jordi sama si Angkasa sama temennya itu tiga itu tuh temennya itu yang kan temennya kan ada 2 cowok 1 cewek kan? Iya. Sama salah satu itu ya. Itu kayak cinta segitiga lagi tuh kayak sama kayak cerita kayak emak bapaknya si itu dia. Menurut Mas gimana Mas filmnya Mas, seriesnya Mas? Masih cukup penasaran ya? Ringan sih dan istilahnya itu menurut gue sih itu akan enak ditonton. Ya. Akan enak ditonton jadi istilahnya ya mungkin will light up your day lah ya dalam arti misalkan lu kepala lu pusing segala macam misalnya lagi banyak urusan lagi ini ya lu nonton itu juga enak. Gue sih masih tetap penasaran sih Mas, walaupun gue tadi kan mengkritisi beberapa karakternya ya, tapi gue nggak kritisi dari ide ceritanya Mas. Ide cerita tuh masih oke lah untuk ditonton Mas, ringan, menceriakan hati juga ya, gambar-gambarnya juga oke. Seperti kita flashback nostalgia masa-masa kita SMA, masa-masa film-film semacam ya yang jarang-jarang kita tonton lagi lah saat inilah Mas. Untuk kita yang sudah di atas remaja Mas ini Mas. Betul. Nah justru itu sih dalam arti kita nih mungkin nih bagi beberapa yang seangkatan kita mikir ini mah film remaja ini film misalnya yang terlalu bocil ngomongnya gitu kadang-kadang ya. Tapi kadang-kadang itu kita nonton itu malah ternyata ini kayak gini kita bisa mikir nanti gue jadi orang tua kayak gini nih atau istilahnya loh kok ternyata ini anak muda sekarang ini berbeda dengan waktu gue ini atau malah sama gitu. Ya kan? Ini bisa ngambil kok Mas itu sisi-sisi orang tua yang nonton gitu masih bisa diambil Mas karena ada pemeran-pemerannya kan aktor yang juga cukup lawas ya di masanya ya. Dan istilahnya tadi itu keuntungan dari kita ngomong bukan keuntungan ya kita bilang itu segi kuatnya ya kalau dari OTT ya rata-rata sampai sekarang saya ngomong ya sampai sekarang ini kualitas itu banyakan itu terjaga sih. Iya. Nah, terjaga dalam arti bukan kejar tayang karena mereka udah targetin oke, ini satu season, satu musim kita coba nih 10 episode. Kita tamatin. Nanti misalnya ternyata itu permintaan pasar minta lanjutin, ya udah kita lanjutin. Sama kayak film-film mungkin drakor segala macam atau dorama Jepang. Itu kan biasanya kan 10 sampai 16 kan kurang lebih kan. Nah, itu mereka udah jaga ya walaupun rame nggak bukannya dari 16 kita langsung lanjutin terus nih enggak tapi kita cut dulu selesai dulu habis itu kita istirahat nanti baru bikin lagi biasanya sih gitu sih sehingga tuh meminimalisasi Mas ya adegan-adegan tuh kayak ngeracunin orang Mas yang gue sering bilang ke Mas itu. Nah itu dia tuh ya. Gitu, Mas. Aduh, kesel banget. Nah itu kan tergantung, belum lagi kecelakaan, operasi plastik.
Aduh, jadi ganti Itu mas, pemain lah kayak ngeracunin gitu-gitu tuh. ngejahatin orang tuh gue pengen kesel mas film-film kayak gitu mas. Kayak gitu sih Mas. Jadi istilahnya kita berharap nih dengan adanya OTT nih, baik OTT manapun lah, video lah, WeTV lah, iQIYI lah, istilahnya ataupun View lah, RCTI ataupun lah. Netflix, RCTI atau ya RCTI lah, dalam arti ataupun Vision Plus kan kalau RCTI kan Vision Plus. Nah kayak gitu-gitu. eh Ya semoga sih istilahnya belajar bahwa sekarang ini sinetron memang masih ada pangsa pasar. Kita nggak bisa nutup nggak bisa bilang bahwa mereka nggak ada pangsa pasar, nggak bisa bilang bahwa mereka itu nggak menguntungkan, dan nggak bisa bilang mereka itu jelek karena ya ada pangsa pasar sesuai dengan selera. Kita nggak bisa bilang. Tapi misalkan kalau ada pangsa pasar juga yang sudah bosan dengan tanda kutip yang namanya sinetron, sukanya dengan misalnya serial terbatas. Serial terbatas ya udah dipaku nih. Oh 10 episode. Entah itu satu season atau habis tamat ya udah. Nah, dari situ kan kita kan udah terjaga, dari saya mereka itu biasanya itu udah buat habis baru dilempar. Biasanya sih gitu sih. Tapi mas ngerasa gak mas ya, beberapa sinetron yang ada di TV swasta yang populer saat ini mas ya, sama kayak kita nonton kayak di OTT gini, kayak di apa nih, kayak di iya bahasa OTT kayak gini mas ya, berbayar ya mas ya. Kayak berasa tuh nuansa tajam gambarnya tuh kayak tajaman yang di OTT. Kenapa mas ya? Ya karena itu tadi itu dalam arti pertama mungkin budgeting. Tapi kan TV swasta juga gede juga pasti ya. Tapi kan kalau lu bayangin aja kalau budgetingnya itu misalnya 10 episode dengan misalnya sinetron yang anta beranta nggak tahu sampai bisa berapa episode kan, sampai 300 sampai episode, ngeracunin orang, 365 episode kita sampai ngomongnya. ngeracunin orang dengan full. Kan sehari satu episode, terus tiap hari selama 365 hari kan 365 episode ya, itu kan kayak misalnya kalau kita nonton itu kan misalnya rumah sakit kalau di sinetron TV kan cuman ruangan kamar besar, habis itu ya kasih aja ranjangnya pun ranjang seadanya, maksudnya kan kayak gitu kan, berbeda dengan yang iya scene demi scene-nya lebih indah yang di OTT ya. Kenapa mas ya? Karena mereka itu udah selain setting tempatnya juga ini mas, apa ya, warnanya mas, warnanya kenapa ya? Karena mereka kan udah punya waktu untuk mengedit segala mas. Kalau yang namanya kejar tayang kan ya hari ini syuting, malam ini editing, besok tayang, kan kejar tayang ya, lu kejar-kejar apa itu yang setahu gue, correct me if I'm wrong, mungkin kalau gue salah nih ya. Jadi gitu, jadi saya nunggu ini reaksi penonton gini, wah kalau gitu tunggu penulis naskahnya revisi lagi, aktornya nunggu dulu, oke. Iklannya turun nih, ratingnya turun nih, tolong bikin revisi, racunin pakai makanan lagi gitu. Nah mungkin atau banyakin ngomong dalam hati. Nah, aduh mampus. Maksudnya kan kayak gitu kan kita nggak bisa. Tapi ya itu tadi balik lagi itu ada pangsa pasarnya. Kita Iya nggak bisa ngejudge. Buktinya kalau nggak ada pangsa pasarnya nggak bakal dibuat. Iya. Bener nggak? Kalau nggak ada pangsa pasarnya nggak bakal dibuat. Tapi buat mas ya, yang kayak iklan-iklan terselubung mas, kayak di sinetron. Penempatan produk. Iklan ya. Menurut mas itu pantas gak sih mas kalau di sinetron seri? Kalau ibaratnya ditonton, kalau ditonton orang barat gimana, produser barat ya mas ya? Ini sorry to say ya. Sorry to say itu terlalu maksa dalam arti gini mas ya, di Korea pun drakor itu penempatan iklan pun ada, misalkan ada permen kopi misalnya, cuman dia dikasih bukan bilang wah kamu ngantuk, saya ada kok permen kopi ya, ini coba saya terus di zoom dibukain nih, ininya buat kamu ya, enak enggak, oh kamu lapar ya, oke. Ini saya masakkan mie instan. Ini mie instannya dibuka nih. Nah, cara masaknya gini loh. Nggak kayak gitu. Bukan. Oh, kamu haus. Ini minum ini. Kalau mereka penempatannya kan udah nih. Mereka penempatannya secara natural bahwa lu lapar nih. Lu buka lemari lu ambil, lu tanpa ngomong, oh ini cara buatnya gini. Tapi lu masak aja gitu. Masak biasa kayak orang masak biasa aja. Nggak usah di zoom inin. Nggak, abis itu makan sambil ngoceh-ngoceh. Atau minum mungkin minum soju, ditaruh aja gitu, udah minum.
Ya itu kan Jadi penempatan kayaknya produk gitu. jadi harga dirinya mas seorang pemain yang kesannya di sana lagi kayaknya tuh cool banget ya. Ketika dia iklanin tuh jadi yang ngedown kita nonton mas. Kan berubah. Orang lagi konflik tiba-tiba, aduh mas saya kambuh. Oh kamu belum makan, ini saya ada biskuit. Nggak maksudnya kan, maksud saya Ya itu sih emang kebutuhan ini mas. Bahasa gini mas, mungkin bahasa mereka ya mau nggak mau kita harus kayak gini kan lu mau episode ini bertahan terus nih ya mau nggak mau kita tapi harus masukin maksudnya kan sponsor seharusnya itu kan penempatan produk itu kan mungkin bisa lebih diperhalus, misalkan, lebih aduh lu halus ya kan. Iya. jangan, oh kamu sakit mah, oh, Nah makan biskuit nih, terus ngomongin biskuit ini mengandung kandungannya gini dan aman dari aman untuk misalnya aman untuk asam lambung gini, nah itu kan kurang itu yang halus salah. menurut gue. Yang salah tuh yang mau bikin iklannya atau yang terima iklannya tuh mas waktu itu mas. Yang lebih salah. Kemungkinan Yang dari lebih salah. yang saya nggak tahu, nggak berani ngomong, mungkin apa permintaan dari iklannya harus ada kata-kata ini kan kita nggak tahu. Misalnya ini gua taruh iklan tapi Kalau lu gini harus kali ada mas. kata-kata ini. Kalau gini kali. Gue mau minta segini. Lu tolong masukin deh caranya gimana. Nah, Terus kalau misalkan kalau caranya gimana dimasukin tapi harus ada kata-kata ini kan mungkin aja iya titipan. sih. Tapi jadi mengurangi estetika kita menonton ya mas, malah tuh jadi ngelawak mas. Karena berubah waktu itu sempat nonton, kok tiba-tiba lagi ngomongin serius, tiba-tiba ngomongnya kayak ngebaca naskah untuk iklan. Maksud gua kan sayang sih. Penempatan produk itu dari zaman ke zaman ada kayak James Bond Tetap pun, ada James James Bond Bond ada jam, tapi kan halus caranya mas. bahkan penempatan produk Jackie Chan pun Mitsubishi, dulu kan Mitsubishi dia kan. Dan saya Banyak pakai iya. mobilnya dan bukannya berarti mobil saya keren gini, enggak. Mobil saya Atau keren, silakan Pak dibuka Pak, ada salesnya. Ini interiornya bagus, lagi promo loh Pak. nah maksudnya kan kayak gitu kan, atau misalnya makanan kayak yang paling gampang sih sebenarnya, itu paling gampang itu drakor lah, banyak penempatan produknya itu dari mie Banyak instan, dari soju, permen, permen kopi. Nah itu banyak tapi banyak. ada. Tapi ya gitulah, mungkin menurut gue sih seperti itu sih, menurut Harus gue lebih seperti itu. diperhalus ya Mas ya. Harus lebih diperhalus sih menurut gue sih kalau untuk sinetron sih. Kalau untuk beberapa ya tadi itu beberapa film layar lebar pun kadang-kadang itu penempatan produknya itu Apa mungkin kita sebagai pecinta film mungkin bisa berpikir gini kak, ya udahlah namanya series, udahlah kasih 2 jam, kasih waktu 1 menit ya nggak apa-apalah, gimana Mas? mengganggu karena keluar dari karakter. Iya sih. Misalnya lu lagi ngomong serius gini gitu, aduh sakit mah nih kan biasanya, oh yaudah lu nih aduh karena lu bilang aduh lapar nih, yaudah deh yuk kita buat, kan tinggal buat gitu, tapi yuk kita saya buatkan, terus nggak di shoot ini cara Sambil masaknya ini loh sambil ngomong. caranya ini, kamu cukup sehari makan 2 kali, tidak merusak mah, tidak merusak lambung, aman buat penderita penyakit jantung gitu. Nah, kayak gitu kan agak-agak gimana gitu. Itu sih Iya, iya, iya. kalau menurut gue sih sayang sih, ya Sayang ya. nggak usah gitu sih. Produk placement itu otomatis diperlukan karena ya mau nggak mau kan rumah produksi kan butuh biaya. Kadang-kadang kan produk placement itu dipakai misalnya kan apa dari spanduk, misalnya oh ini ada spanduk nih, spanduk dari salah satu mungkin apa ya produk handphone atau produk apa, spanduk apa, ya kan seperti itu kan kalau yang zaman-zaman dulu yang seperti kita, atau di meja makan ada saus yang enak itu tuh yang bisa makan di mana aja, atau yang minumnya selalu minum itu kalau kita makan tapi nggak usah disebutin. Nah tapi kecenderungan di kita ini disebutin, Ya, jadi ya harus udahlah Mas, mau ditekenin gimana Mas? seperti itu. Nah, tapi kita nggak nyalain, saya pribadi nggak nyalain karena kebutuhan sih seperti itu. Win-win solution lah ya. Iya, oke, ini kayak ini serial ini sih menurut gue sih Boleh lah, dilanjut tetap boleh lah. dilanjut sih, seru sih, lucu sih, konyol-konyol juga, dan istilahnya tadi itu indah untuk dilihat Ya itu dari mungkin Mas, warna segala penata macam. rambutnya lah Mas, penata rambutnya tolong Mas. Mungkin ini udah di Aduh, ini bukan karena rambut saya spraynya botak ya, ketebelan jadi Mas. Spraynya ketebelan. ini bukan karena rambut saya pendek nih ya, yang ngomong juga bukan saya Bukan, nih. bukan. Oke, Aduh. oke. Kalau gitu nih, kemarin kita udah bahas GSNN, terus sekarang itu Married with Senior. Kayak ini film emang kita ini apa?
film-film serial Indonesia ini memang wajib dilirik sih Mas. Nggak bisa kita nggak bisa pungkirin sudah maju, udah keren kok. Kita harus ini Mas, pandemi ke endemi Mas. Jadi harus ini Mas, harus hidup berdampingan lah sama seri-seri Indonesia juga Mas. Iya, karena udah banyak dan udah oke sih. Kalian cari-cari aja di OTT. Karena kebetulan nih hari ini nih kebetulan saya kan kebetulan di grup itu ada satu grup grup teman-teman segala macam itu ada yang saya kirimin trailer film Indonesia dan misalnya mereka bilang oh kalau film Indonesia saya mah nggak mau nonton. Nah itu kan kayak gitu kan kita mungkin karena trauma dulu itu nonton kok kayak gini sih. Nah sekarang nih kita harus ngomong ke mereka bahwa film Indonesia sudah banyak yang kemajuan. Bagus maju iya. Seperti itu. Sama aja kalau mungkin dulu saya pribadi agak waduh, ngapain nonton film India? Dulu saya seperti itu. Tapi akhirnya saya mencoba lama-lama, ini udah maju, udah keren, nggak kalah seperti itu. Itu sih. Jadi kita harus berani mencoba pada intinya sih. Pada intinya kita harus berani mencoba. Seperti itu, Mas. Oke, Mas. Thank you banget nih, Mas. Kita udah ngomongin serial Married with Senior. Nah, ini nanti bisa ditonton nih di video ya, video original series nih. Ini pemainnya yang tadi saya bilang itu Caitlin Halderman, Kevin Ardilova, Jordi Pranata, Senina Sinamon, terus ada Dava Wardana, ada Geraldi Krekov, ada Cut Mini, ada Nugi, dan lain-lain seperti itu. Oke, thank you banget Mas ya. Dan sehat selalu. Thank you Mas. See you.